like I already do. Don't trust so soon. You don't trust anything you can't. Mother's story was supposed to keep us safe. Darling. Pintu teater 1 telah dibuka. Terlihat seorang pria tertembak di kepala saat mencoba menyelinap masuk ke pekarangan rumah kaca besar yang berada di tengah hutan. 3 gadis bersaudara, Effie, Bee, dan Daisy, menghampiri dan mengambil barang-barang berharga milik pria yang ditembak tadi. Mereka juga mengambil organ tubuhnya sebelum mengubur mayat pria itu. Ketiga gadis itu memakai masker supaya tidak menghirup udara beracun. Kelsey used to be the same as us. And what if it's Luca? It'll be the same in the inside. Why that Dan ini adalah Bobby, saudara laki-laki mereka yang sedang menunggu di dalam. Di film ini diceritakan, Bobby telah kehilangan ingatan karena terkontaminasi udara beracun di luar, yang diyakini bisa membuat orang-orang melupakan kenangan mereka dan menjadi hilang ingatan seperti Bobby. Pada malam hari, mereka semua berkumpul bersama sang ibu. Ibunya mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang luar yang masuk tanpa izin. Mereka harus ditembak mati dan dikubur untuk menjaga tanaman dan pohon mereka tetap tumbuh dan memberikan udara yang bersih. Keluarga ini pun selalu melakukan tindakan ritual. Keesokan harinya, tugas Bee yang berjaga. Ketika melihat orang asing, dia bersiap untuk menembaknya. Tetapi pria itu tiba-tiba pingsan. Bee memutuskan untuk membawanya ke rumah kaca karena berpikir bahwa dia mungkin memiliki informasi tentang Lucas, saudara laki-laki mereka, yang telah lama pergi. Effie memperingatkannya bahwa itu melanggar peraturan, tetapi Bee tetap bersikeras ingin menyelamatkan pria itu. Saat ibunya mengetahui hal ini, walaupun awalnya marah, ibunya akhirnya mengalah dan memutuskan untuk membantu mengobati pria itu yang sedang terluka kakinya. Please, Mother. Di pagi hari ketika Bobby terbangun, dia mengompol. Dia pun ketakutan dan terkejut melihat celananya basah. Bee dan Effie bangun dan membersihkan spraynya. Bee pergi mencuci spray dan Effie membuka celana dan membersihkan senjata Bobby dengan penuh kasih sayang. Tak lama dari itu, Effie dan Bee mengganti perban pria asing yang terluka. Setelah itu, Effie keluar melanjutkan aktivitas yang lain. Saat pria itu membuka matanya, Bee yang kaget kemudian mengancamnya dengan pisau. Tidak lama setelah itu, sang ibu menginterogasi orang itu. Dia mengaku tidak tahu dari mana berasal dan juga tidak mengingat namanya. Ibunya pun memutuskan dia akan tetap tinggal dan diberi tugas seperti yang lainnya. Sementara itu, Bee pergi dan menawarkan sepiring buah-buahan kepada pria asing itu. So you can find your favorite. So you want at the end. Kemudian Evie memperingatkan adiknya untuk tidak gampang mempercayai orang asing itu begitu cepat. Tetapi Bee mengatakan dia merasa sudah cukup mengenalnya. You don't know this man. I feel like I already do. Don't trust so soon. Singkat cerita, Bobby terlihat sangat kesal karena tidak bisa merangkai mainan kayu. Dia pun mulai marah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bobby benar-benar lepas kendali. Pria asing meminta wanita ini untuk membuka kunci rantai di pergelangan kakinya, supaya bisa menahan dan menenangkan Bobby. Situasi ini akhirnya membuat sang ibu membiarkan orang asing bebas dari ikatan rantai. Di malam harinya, pria asing ini mendekati Bee yang sedang bercermin. Bee tiba-tiba memanggilnya dengan nama Lucas. Keesokan harinya, dia bertemu Effie di gudang taman. Dia pun mencoba untuk ramah dan berbicara dengannya. Tetapi Effie tetap menjaga jarak karena tidak percaya padanya. Singkat cerita, sang ibu berbicara dengan pria itu. Dia menyuruhnya untuk mendekati Bee dan membuatnya hamil. You know what your purpose is. I think you have one in mind. Saat Bee sedang bertugas jaga, dia ditemani pria asing. Mereka pun melihat seseorang datang. Dia bermaksud untuk menembak orang yang menyusup ke wilayahnya itu. Tetapi hal tak terduga terjadi, pria ini mulai mengalihkan perhatiannya.
Di sisi lain, Evie melihat mereka sedang berduaan. Evie pun segera pergi ketika pria itu tahu dia memperhatikannya. Setelah kejadian itu, pria asing ini bertanya pada Evie, apakah Evie menyukai apa yang dia lihat tadi? Evie pun marah kepada pria asing itu. Evie juga memperingatkan pria asing itu untuk berhenti mendekati Bee. Don't mess with Bee's mind. Di sisi lain, pria ini menemukan kotak memori Evie di bawah tanah. Di dalamnya terdapat kalung Lucas berinisial L. Saat keluarga berkumpul untuk ritual sehari-hari mereka, tetapi Evie menghentikan ibunya dengan mengatakan bahwa ritual itu suci dan orang asing itu tidak seharusnya berada di sini. Lalu pria itu mengeluarkan kalung Lucas dan mengatakan dia selalu menyimpannya dengan aman. Di sini pria asing itu memainkan peran seolah dia adalah Lucas, saudara mereka yang hilang. Evie mengatakan pria itu adalah pembohong dan penipu. Dengan marah, Evie meninggalkan ritual. Sementara itu di malam hari, Bobby tak bisa tidur. Kasurnya bergoyang hebat seperti gempa. Karena Bee dan Lucas ternyata sedang berada di atasnya, suaranya pun sampai terdengar oleh Evie, dan bahkan terdengar oleh Daisy dan ibunya. Suatu hari, Bee mengunjungi ibu di kamarnya dan berkata pada ibunya, dia merasa sangat bahagia. Ibunya ikut senang, tetapi kemudian mengingatkan bahwa ada bayi dalam tubuhnya. Bee harus siap saat bayi itu lahir. Dia harus memilih salah satu antara pria itu atau bayinya. Tak lama dari itu, Bee melakukan aktivitasnya untuk pergi berjaga. Walaupun sedikit kesal setelah ngobrol dengan ibunya tadi, namun ada Lucas yang menemaninya dan mencoba menenangkannya. Dia bilang bahwa akan tetap selalu bersama. Evie pun sedikit tenang mendengar itu. Pada suatu malam, Bobby mendatangi kamar Evie dan tidur di sebelahnya. Dan tiba-tiba mengajaknya bermain, namun Evie menolak. Sesaat kemudian, Evie memasukkan tangannya di bawah selimut. Bobby pun menjadi senang. Beberapa hari kemudian, wanita tua dan orang asing itu berbicara empat mata. Sang ibu telah mengambil keputusan dan memberitahunya bahwa sudah waktunya dia untuk pergi. Pria itu pun sedikit kecewa. Singkat cerita, malamnya, pria asing menemui sang ibu. Mereka terlibat pertengkaran. Kemudian pria itu membuat wanita tua itu tewas dan meletakkan mayatnya di sebelah Bobby yang sedang tidur. Sesaat kemudian, gadis-gadis pun mendengar keributan dan melihat Bobby yang sedang menyerang Lucas. Mereka juga melihat ibunya yang sudah jadi mayat. Hal ini terlihat seolah-olah Bobby yang membunuhnya. Ketiga gadis itu menangisi kematian ibunya. Mother! Suatu malam, Bee menemukan kotak rahasia Evie. Di sana dia melihat bungkusan bernama Lucas. Sesuatu yang mengingatkan masa lalunya. Bee teringat kalau Lucas tidak hilang, tetapi dialah orang yang membunuh Lucas. Dan sejak saat itu, Bee menjadi lupa ingatan. Bee kemudian menemui Evie dan memarahinya karena telah menyembunyikan kenyataan ini darinya selama ini. Lucas yang melihat mereka berdua mencoba menenangkan Bee yang sedang tidak stabil. Bee akhirnya pergi keluar, meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, pria asing atau Lucas ini menemui Evie dan berbicara dengannya. Ternyata bukan hanya Bee, tapi Evie juga tertarik dengan lelaki ini. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung tancap gas. Kemudian, keesokan harinya, saat keadaan sudah tenang, mereka pun melakukan ritual seperti biasanya. Sebagai kakak tertua saat ini, Evie yang memimpin di wilayah rumah kaca ini. Hari-hari pun berlalu, mereka pun beraktivitas seperti biasa. Ada Bee yang sedang menikmati kehamilannya. Ada Bobby yang sedang melamun. Ada Bee dan Evie yang sedang mengobrol. Lalu Lucas melanjutkan tugasnya sebagai penjaga. Sesaat kemudian, ada penyusup datang. Sebelum menembak, dia melihat Bobby terpikir untuk menembaknya dan mengganti perannya dengan penyusup baru itu.